Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Manistar Mana dari jurusan Pajak Praktisi 2023. Nah, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yaitu dengan cara menghitung NPV dengan cara manual maupun dengan cara rumus pendekatan fungsi Excel. Nah, sebelumnya apa sih NPV itu? NPV adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskon pada saat ini. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu berguna untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun ke depan yang akan datang. Saat ini mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Nah, langsung saja bagaimana cara menghitung NPV. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh sebagai perusahaan saya, yaitu perusahaan saya di sini ada 5 periode. 5 periode yaitu masa lama sebuah perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan 5 periode dengan cara menghitung 5 periode. Lalu ada cash inflow. Cash inflow adalah pemasukan ke dalam sebuah perusahaan. Lalu ada cash outflow. Cash outflow yaitu pengeluaran perusahaan. Lalu ada juga net cash flow. Net cash flow yaitu selisih dari cash inflow dan cash outflow. Nah, langsung saja ya kita coba. Nah, di sini saya menggunakan investasi sebesar 200 juta. Nah, sebesar 200 juta. Nah, ini adalah investasi perusahaan saya. Lalu ini adalah pemasukan perusahaan saya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara menghitung net cash flow? Nah, cara menghitung net cash flow yaitu dengan cara diselisihkan antara cash inflow dan cash outflow. Maka hasilnya seperti ini. Langsung drop aja ke bawah. Lalu CTRD. Nah, maka hasilnya seperti ini. Lalu gimana sih selanjutnya cara menghitung faktor PV? Oh ya, sebelum menghitung faktor PV yaitu kita harus menjumlahkan dulu dengan cara menghitungnya menggunakan sum ya. Nah, saya di sini sudah ada rumusnya. Sum dalam kurung D7 dibagi dengan D11, maka hasilnya akan segini, 346.500.000 rupiah. Nah, sekarang lanjut ke cara menghitung faktor PV. Nah, cara menghitung faktor PV yaitu ada rumusnya di sebelah kanan. Nah, ini rumusnya yaitu 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah I yaitu periode bunga. Nah, I yaitu periode bunga dan N yaitu masa periodenya. Nah, langsung saja ya kita coba. Nah, maka hasilnya seperti itu. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumusnya itu sama dengan 1 garis miring atau dibagi dalam kurung 1 ditambah ini 15%, lalu dikunci dengan menggunakan F4 tutup kurung, lalu A7, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita coba ke bawah ya, berapa hasil semuanya.
CTRD. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita jumlahkan menggunakan. Nah, lalu selanjutnya yaitu dengan cara menghitung PV. Menghitung PV yaitu dengan cara D7 dikali dengan E7, yaitu net class flow dikali dengan faktor PP, maka hasilnya yaitu PV ini ya. Nah, kita coba. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari net class flow dikali dengan faktor PP. Langsung drop aja ke bawah. CTRD. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu dengan dijumlahkan menggunakan sum juga. Nah, maka hasilnya yaitu 256.6.381 rupiah. Nah, selanjutnya kita coba apakah sama hasil dari cara manual dengan cara pendekatan fungsi Excel. Yuk kita coba. Nah, di sini ya. Kita akan coba. Yaitu rumusnya yaitu menggunakan NPP di dalam kurung B3 titik koma. Nah, saya di sini menggunakan titik koma. Kalian tentu saja menyesuaikan bagaimana kebutuhan Excel yang ada di laptop Anda. Lalu D7 dibagi D11, maka hasilnya seperti ini. Nah, artinya sama ya. Kalau tidak sama berarti ada yang salah di dalam cara manual maupun cara pendekatan fungsi Excelnya. Nah, selanjutnya yaitu cara pengambilan keputusannya. Nah, jika NPP lebih besar dari INP, nah NPP itu yaitu NPP yaitu ini, dan NPP ini adalah investasi. Maka bila mana NPP lebih besar dari investasi, maka rencana investasi akan diambil. Lalu jika NPP lebih kecil dari investasi, maka rencana investasi tidak diambil. Lalu jika NPP sama saja hasilnya dengan investasi, maka di stop, tidak akan memperoleh keuntungan. Nah, di sini saya NPP-nya lebih besar daripada investasi, maka keputusannya yaitu rencana investasi diambil. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.